wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali berjumpa dan materi kita insya Allah akan kembali melanjutkan buku Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i, buah karya dari Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullahu ta'ala. Untuk sesi pertama ini, Bapak-bapak, selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membaca halaman-halaman awal dari kitab ini. Penulis berkata, keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya yaitu yang pertama, perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah, Bapak-bapak, yang namanya kita hidup, kita itu berniaga, kita itu jual beli barang, jual beli jasa. Yang namanya jual beli antara sesama, pasti kita itu mendapatkan untung dan juga rugi. Adapun ketika kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala atau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pernah merugi. Oleh karena itu, ya di antara keutamaan membaca Al-Qur'an di antaranya adalah kita itu sedang berniaga kepada Allah dengan perniagaan yang tidak pernah merugi. Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarju tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, baik dia ini bacanya lancar ataupun terbata-bata, baik dia itu memahami, mentadaburi ataupun tidak, ya, dan senantiasa melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, di sini ada beberapa amal ibadah yang kalau kita lakukan, kita itu seperti berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang tidak merugi. Pertama, kita baca Quran. Yang kedua, kita sholat. Yang ketiga, kita menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Baik kita itu infaknya diam-diam maupun terang-terangan. Ya, tapi yang afdol, yang didahulukan oleh Allah, sirra. Ya, sirra, yang dilakukan secara diam-diam. Bukan berarti nggak boleh berinfak secara terang-terangan, ya. Kemudian Allah melanjutkan agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Tuh Bapak-bapak ya, kalau kita ingin diberikan keberkahan kepada Allah dari sisi apapun, ketika kita sudah mendapatkan rizki, kita keluarkan di jalan Allah, maksudnya itu kita belanjakan kepada hal-hal yang mubah dan halal. Jangan kita belanjakan kepada hal-hal yang haram. Ya, lalu kita beribadah kepada Allah, kita baca Quran, kita sholat, ya, kita berakhlak baik, ya, maka Allah akan anugerahkan kepada kita keberkahan yang banyak. Dan Allah melanjutkan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam ayat ini Allah menjadikan kepada Al-Quran, para pembaca Al-Quran yang mengamalkannya, ya, pahala yang besar. Dan dia memberikan tambahan kepada mereka karunia yang tidak diketahui besarnya kecuali olehnya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang disifati sesuai dengan ayat tersebut. Ya. Adapun di sini penulis mengatakan Al-Quran yang mengamalkan isinya. Maksudnya itulah Bapak-bapak rahimakumullah, di antara isi dari Al-Quran adalah yang perintah dan larangan, yang haram dan yang halal. Nah, itu yang kita kerjakan. Kalau perintah kita kerjakan semampunya, larangan kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Ya, begitu. Kalau yang halal kita ambil secukupnya, yang haram kita jauhi sejauh-jauhnya.
Kemudian terkait dengannya, Imam Qatadah berkata, Mutarrif jika membaca ayat ini, dia berkata ini adalah ayatnya para pembaca Al-Quran. Lalu Al-Imam Qurtubi berkata tentang ayat di atas, ini adalah ayat para qari yang mengamalkan isinya dan memahaminya. Ya, namun Bapak-bapak rahimakumullah, memahami isi Al-Quran itu bukan menjadi syarat, ya, bukan menjadi syarat untuk kita itu mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya, karena tidak semua kaum muslimin, tidak semua hamba-hamba Allah itu menguasai ilmu tafsir, ya, tidak menguasai bahasa Arab, ya, begitu. Kemudian yang kedua, memperoleh pahala yang banyak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Lalu Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, dan hadis ini sahih Bapak-bapak. Kalau kita baca satu halaman, itu berapa banyak huruf yang sudah kita baca dan berapa banyak pahala yang sudah kita dapatkan. Lalu yang ketiga, ya, di antara keutamaan membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Wahai sekalian, wahai orang-orang, wahai sahabatku, wahai umatku, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya. Ya, begitu. Bapak-bapak, di dalam hadis yang lain, nanti di hari akhir ada dua amal soleh yang datang membela seorang mukmin kalau dia suka mengerjakannya. Yang pertama puasa, yang kedua Al-Quran. Puasa dia datang kepada Allah. Wahai Allah, sesungguhnya hambamu ini dia menahan lapar di siang hari karena aku. Lalu Al-Quran datang, wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya orang ini menahan tidur, menahan ngantuk di malam hari karena dia membacaku. Maksudnya dia sholat malam. Ya, begitu. Lalu yang keempat, sebagai kebaikan bagi pembacanya. Hal ini berlaku baik bagi yang sudah mahir maupun yang masih terbata-bata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syab lahu ajran." Hadis ini masyhur Bapak-bapak ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, ya, maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Ya, bukan berarti malaikat ini jadi apa ya istilahnya Bapak-bapak, jadi khodam gitu, enggak. Tapi malaikat tuh senang sama orang ini. Kenapa? Karena dia suka baca Quran, dia mengamalkan isi Al-Quran. Malaikat senang karena di dalam riwayat yang lain Bapak-bapak, malaikat itu kalau ada orang baca Quran, ya bacaan Qurannya lancar, bagus, direnungi hati, direnungi maknanya dari hati yang ikhlas, malaikat tuh makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya, nah itulah ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan, maka baginya dua pahala. Ya, tentu Bapak-bapak, antara yang mahir dengan yang terbata-bata itu berbeda. Namun Allah itu maha adil. Ya, Allah itu maha adil. Bukan berarti wah Ustadz nggak adil dong. Yang mahir baca Qur'annya sama malaikat, yang terbata-bata cuma dapat dua pahala. Ya justru itulah letak kemahaadilan Allah. Ya Allah tidak melihat orang yang mahir saja.
Allah pun memperhatikan hambanya yang susah payah membaca Al-Quran demi mencari ridhonya, demi mencari pahala darinya. Kemudian Bapak-Bapak rahimakumullah, yang kelima, pencapaian anugerah yang lebih baik daripada harta dunia. Dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan kami berada di Suffah saat itu. Lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah Buthan atau ke lembah Aqiq, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Kalau diaplikasikan ke zaman sekarang, Bapak-bapak, sama aja kayak Rasulullah tuh bilang sama kita, siapa yang mau pergi ke suatu tempat, lalu dia kembali dari tempat tersebut bawa pulang 2 mobil mewah, mungkin Lamborghini, Bugatti, apalagi tuh Porsche, Mercedes, pokoknya tuh tunggangan-tunggangan atau kendaraan-kendaraan yang mewah. Nah, seperti itu Bapak-bapak. Lah, ketika mendengar Rasulullah berkata seperti itu, para sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, kami mau. Ya, siapa yang nggak mau? Ya kan? Datang ke suatu daerah, terus pulang tanpa bikin dosa, tanpa bikin kezoliman, pulang-pulang bawa 2 mobil mewah, bawa 2 kendaraan yang mewah, yang mahal. Maka beliau bersabda, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan dari sekian jumlah ayat, maka itu lebih baik daripada sekian jumlah unta. Sebagian ulama, bapak-bapak, hadis ini syaratnya adalah belajar ngajinya di masjid. Ya, namun insya Allah bapak-bapak, walaupun selain di masjid, dimanapun ya, dimanapun kita mempelajari Al-Quran, insya Allah kita akan tetap mendapatkan keutamaan ini. Ya, kita belajar satu pertemuan berapa ayat, ya. Kadang bapak-bapak baca lebih dari 1 halaman, maka itu lebih baik daripada kendaraan-kendaraan mewah. Ya, kendaraan-kendaraan mewah. Wah, Ustaz, nggak kelihatan. Ya nanti di akhirat bapak-bapak. Kalau misalkan pahala dan dosa Allah tampakkan, ya pahala dan dosa Allah tampakkan di hadapan kita, maka kehidupan dunia ini kacau. Ya, kehidupan di dunia ini kacau. Setiap orang lihat ada dosa, oh dia ketakutan. Ya, setiap lihat wah ada dosa nih di catatan saya, ketakutan. Jadi dia itu senantiasa terhantui. Makanya hikmahnya, di antara hikmah Allah itu tidak menampakkan pahala dan dosa agar berjalan kehidupan di dunia ini dengan semestinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian bab berikutnya, bapak-bapak, keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini untuk bapak-bapak nih ya. Kita belajar, kita ajarkan. Ajarkan siapa? Ajarkan istri, ajarkan anak. Gitu bapak-bapak. Ya, bukan buka majelis ilmu, enggak ya. Bukan buka halaqah, enggak. Tapi istri dulu diajarkan, anak dulu diajarkan. Begitu. Sebagaimana sabda beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian setelah pintar, setelah benar, setelah bagus, setelah menguasai, kemudian dia mengajarkannya. Ya, bukannya tiba-tiba jadi guru ngaji, tidak bapak-bapak. Ya, jadi harus belajar dulu, fasih dulu, mutqin dulu, menguasai ilmu tajwid, ya baca Quran atau punya hafalan beberapa juz dari Al-Quran, baru dia ajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian, ini Masya Allah nih bapak-bapak, ya kabar gembira bagi orang yang ngajarin Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Man 'allama ayatan min kitabillahi 'azza wa jalla kana lahu thawabuha ma tuliyat. Allahu akbar. Barang siapa yang ngajarin satu ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya pahala selama ayat itu dibaca. Makanya Bapak-bapak rahimakumullah, kenapa kok anak-anak itu ngafalin Quran dari juz amma? Ada hikmahnya. Oh Ustaz, pendek-pendek ayatnya. Enggak, itu memang salah satunya. Karena Bapak-bapak rahimakumullah, juz amma itu bacaan surat-surat yang paling sering dibaca. Ya, makanya anak-anak tuh ngafal Quran dari surat An-Nas atau mungkin dari surat An-Naba begitu ya. Selain ayatnya pendek, tapi itulah yang paling sering dibaca. Bahkan ketika sholat, Bapak-bapak rahimakumullah, ketika sholat walaupun kita hafalannya udah banyak, kita hanya memilih surat-surat favorit. Ya, surat yang pertama di rakaat pertama adalah surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau surat rakaat pertama baca surat Al-Asr, rakaat keduanya baca surat Al-Kautsar. Tercela nggak itu? Tidak, Bapak-bapak. Nah, itulah diantaranya hikmah Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, kalau kita baca surat Al-Kautsar itu bacaannya mudah. Surat Kulhu bacaannya gampang. Ya, karena kalau lagi sholat adalah bacaan kita yang paling bagus dan paling hafal. Ya, nah kalau misalkan kita ngajarin tuh bapak-bapak bacaan yang sering dibaca ketika sholat, wah itu pahalanya luar biasa. Makanya bapak-bapak di rumah, anak itu jangan langsung diserahkan sama gurunya di sekolah belajar Al-Fatihah, belajar surat Al-Ikhlas, belajar surat Al-Kautsar, atau minimal sampai surat Az-Zalzalah. Kita yang ngajarin. Minimal kalau ada yang salah-salah selama kita belajar, ya maka itu akan diperbaiki. Kenapa? Pahalanya sayang. Apalagi surat Al-Fatihah, Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, begitu. Apalagi surat Al-Fatihah itu aset buat kita, jangan kita tinggalkan. Ada sebuah athar, ya, wallahu alam, tapi ini sahih atau dhaif saya nggak tahu. Tapi ini sebagai pelajaran saja, Bapak-bapak. Ada seorang salafus saleh dulu, dia wafat, lalu ada kerabatnya ngimpi. Bapak-bapak, kerabatnya ngimpi, dia berada di dalam surga. Dia berada di dalam surga. Terus kerabatnya nanya, kok kamu bisa masuk surga? Gitu ya, kok kamu bisa masuk surga? Iya, saya tuh dulu waktu masih hidup, saya suka ngajarin surat Al-Fatihah sama anak-anak kecil. Tuh, Bapak-bapak. Ngajarin surat Al-Fatihah sama anak-anak kecil. Allahu Akbar. Itu surat Al-Fatihah doang. Itu gimana guru-guru TPA, guru-guru ngaji, guru-guru di pondok tuh ngajarin 30 juz atau para masyaikh. Ya, begitu. Nah, ini menjadi penyemangat bagi kita. Kita ajarkan anak kita, cucu kita surat-surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek. Kemudian murid Al-Imam Syafi'i Al-Muzani rahimahullahu taala berkata, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan, man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuhu. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an ikhlas karena Allah, maka akan menjadi agung kedudukannya. Buktinya apa, Ustaz? Contoh, Bapak-bapak. Di dalam kehidupan kita, di dalam beragama kita, ibadah, contoh sholat. Kalau jadi imam, siapa Bapak-bapak yang afdol? Yang jadi imam yang hafalannya paling banyak, yang menguasai as-sunnah, terus bacaannya paling bagus. Enggak Rasulullah nggak bilang yang jadi imam harus misalkan S3, harus S2, harus S1, enggak. Harus direktur, enggak. Bahkan
tukang, mohon maaf, cleaning service OB, kalau dia bisa mencapai derajat ini, hafalannya banyak, menguasai as-sunnah, terus dia itu apa namanya, bacaannya bagus, dia berhak jadi imam. Dia menjadi pemimpin di dalam ibadah yang agung, ya, yang diamalkan sehari-hari oleh kaum muslim. Nah inilah makanya tidak salah Imam Syafi'i mengatakan man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuhu. Ya, begitu. Makanya Bapak-bapak, pendidikan yang utama setelah iman bagi anak-anak kita adalah Al-Qur'an. Jadi pendidikan utama untuk anak kita setelah iman adalah Al-Qur'an. Ya, itu dipegang baik-baik. Kemudian kaum salaf amat perhatian terhadap masalah tersebut. Sehingga mereka dengan sukarela mencurahkan waktu dan hidupnya untuk itu. Seperti seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau belajar ngaji, beliau belajar baca Quran dengan sungguh-sungguh kepada sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud. Setelah belajar, beliau menyibukkan dirinya untuk mengajarkannya kembali kepada manusia, kepada kaum muslimin selama 40 tahun di Masjid Kufah. Ya. Nah, tabi'in inilah yang meriwayatkan hadis di atas seraya menyatakan hadis inilah yang membuatku bertahan duduk di tempat ini. 40 tahun ngajar ngaji di masjid, Bapak-bapak. Ya. Makanya seluruh Quran, ya Bapak-bapak rahimakumullah, kebanyakan itu diriwayatkan nama beliau itu kalau dalam sanad itu ada Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, kalau kita ngambil sanad nih kepada masyayikh gitu ya, itu biasanya ada nama tabi'in ini Abu Abdurrahman As-Sulami. Di atasnya ada Utsman bin Affan, di atasnya ada Ali bin Abi Thalib, di atasnya lagi ada siapa tadi? Ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, inilah keutamaan dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian ibu bapak-bapak rahimakumullah, ya, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, beliau ini salah seorang murid senior dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata ketika menjelaskan hadis Utsman, ya hadis Utsman sebelumnya, yang artinya pembaca Al-Quran yang tidak berguru, perhatikan, pembaca Al-Quran yang tidak berguru tidak akan sanggup membacanya dengan benar. Karena di dalamnya berhubungan dengan tajwid, hukum-hukum dan ilmu-ilmu lainnya. Semua itu membutuhkan bimbingan seorang guru. Karena itu beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menganjurkan kita agar mempelajarinya dari ahlinya, bukan dari AI, bapak-bapak. bukan dari AI, bukan. Nggak boleh kita belajar agama, belajar ngaji dari AI, nggak boleh. Para ulama diantaranya Syekh Sa'ad Al-Khathlan, ya, beliau mengharamkan, nggak boleh. Kita belajar ngaji dari AI, ngambil ilmu dari AI, nggak boleh. Ya, karena ya, kemudian dan menganjurkan orang yang telah mempelajarinya agar mengajarkannya, agar ilmu ini berestafet dari generasi ke generasi. Tentu saja hal tersebut sangat bergantung pada orang yang mengajarinya. Nah, dilihat bapak-bapak, mau jadi guru ngaji itu nggak enteng. Jadi guru ngaji itu dia itu harus menguasai ilmu. Hatinya, ya, suluknya nih bapak-bapak rahimakumullah, harus selamat dari hal-hal yang buruk. Nggak boleh dia itu orang fasik, nggak boleh orang fasik. Jadi guru ngaji, jadi guru ngaji orang fasik nggak boleh. Ya, begitu. Nah, berat banget Ustaz, emang berat bapak-bapak. Makanya kalau misalkan ada nasihat-nasihat dari guru kita yang nyantol di dalam hati kita, itu karena keikhlasan dari apa yang dia ucapkan. Ya, keikhlasan dari apa yang diucapkan dan dia itu mengamalkannya. Banyak sekali nasihat-nasihat yang cuma sebatas lewat, Bapak-bapak.
Kenapa? Karena si ustadz atau guru kita tersebut belum bisa mengamalkannya. Atau ketika dia nasihatin, dia nggak ikhlas karena Allah. Nah, seperti itu, ya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, Bapak-bapak rahimakumullah, pentingnya kita belajar ngaji dengan niatan kita mau ngajarin istri kita atau anak-anak kita. Mungkin ini, Ustaz, gimana saya mau ngajarin orang bacanya bagusan istri saya? Ya, lempengan mulut dia, lempengan lidah dia dibanding saya, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa. Kita namanya munakosyah di rumah, kita murojaah bareng. Itu indah banget, Bapak. Ya bahkan salah satu ustadz senior, Ustadz Yazid rahimahullah taala, beliau berpesan di salah satu kajiannya, kalau maghrib itu ngumpul suami, bapak, emak, anak ngumpul baca Quran. Nah, kalau zaman dulu kan gitu bapak-bapak. Bahkan saya pun ngalamin, ya. Kalau maghrib nih udah masuk, gitu ya. Masuk ngaji, baca Iqra kek, baca Quran, apalah begitu. Itulah ya momen-momen indah seperti itu. Kalau sekarang ya duduk bareng ya tapi sambil buka handphone ya. Nah, bapak-bapak yang anaknya masih kecil-kecil nih belum terlambat. Jangan sampai salah langkah. Kalau yang udah gede-gede ya dinasehatin pelan-pelan ya. Baik, Bapak-Bapak rahimakumullah, untuk sesi yang pertama kita cukupkan dulu. Kita sekarang masuk kepada sesi yang kedua. Tadi Bapak-Bapak ada pertanyaan nggak untuk sesi yang pertama? Ustadz, Ya, mengajarkan Al-Quran ini maksudnya tadi kan ya kepada anak gitu ya. Ini mm-mm. termasuk juga nggak Ustadz? Termasuk kayak mengajarkan ya doa-doa sederhana sebelum makan, Oh masuk iya, WC mm-mm. dan Termasuk sebagainya Ustadz. termasuk mengajarkan akidah, mengajarkan rukun Islam, rukun iman yang apa namanya, yang ringan-ringan itu termasuk. Itu termasuk dari apa namanya kewajiban orang tua, ya, kewajiban orang tua, ya, begitu Pak Dimas. Makanya Bapak-bapak rahimakumullah, jangan pernah absen. Sehari-hari kita tuh dari majelis ilmu, jangan pernah absen, jangan. Saya nasihatin diri saya pribadi dan juga bapak-bapak. Gimana tuh caranya? Lah sekarang tuh alhamdulillah Pak, kita itu punya sarana tuh udah canggih banget. Kita bisa download dulu kan, misalkan kita di rumah pakai wifi, biar nggak boros, kita download dulu nih ceramah Ustadz siapa, pas saya mau dengerin ini nih, kajian ini, di download di YouTube, ya kan, kita sambil dengerin di motor atau di mobil atau misalkan di kereta api atau KRL dan lain-lain. Di perjalanan itu dimanfaatkan. Ya, jangan putus hari kita dengan ilmu. Agar apa? Agar kita bisa ngajarin anak kita, agar kita bisa bimbing istri kita. Penting sekali ya, Bapak-bapak, dari hal yang gampang-gampang dulu. Biar kita tahu, misalkan kita ditanya, Abi, kenapa ya kita ini diciptakan? Nah, jawabnya apa? Waduh, ayah juga nggak tahu kenapa kita diciptakan. Kan nggak seru, Bapak-bapak. Buat anak-anak, orang tua yang kalau ditanya hal-hal kayak begitu, nggak seru buat mereka. Tapi coba kalau misalkan kita ini bisa jawab sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka tuh mengatakan, bahkan ini saya sendiri ya, anak saya sendiri waktu itu cerita, wah Abi mah hebat, apa aja ditanya bisa jawab. Itu kan contoh. Contoh saja tapi ini bapak-bapaknya. Nah di situ ada kebanggaan sendiri buat anak-anak kita. Begitu. Makanya eh, dari sekarang jangan pernah putus dari ilmu. Setiap hari ada dengerin kajian. Atau mungkin bapak-bapak di antara kesibukan minimal lah 2 pekan sekali datang ke majelis ilmu. Atau sebulan sekali.
Tapi bukan kajian yang sifatnya tematik ya, tapi kajian yang benar-benar membahas akidah atau fikih sholat segala macam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jelas ya Pak Dimas ya. Baik, Jelas, Ustaz. Bapak-Bapak rahimakumullah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat dari halaman 106. Bagi yang sudah ada bukunya, dibuka halaman 106. Bagi yang belum ada, bisa lihat di layar. Penulis di sini mengatakan, Bapak-Bapak, jumlah makhorijul huruf. Bapak-Bapak mohon maaf sebelumnya, ya, ini kalau yang masih pusing-pusing, soalnya kita nanti akan membahas perbedaan para ulama ya. Di sini penulis mengatakan harus fokus nih Bapak-Bapak. Terjadi perbedaan pendapat. Waduh, berat nih Ustaz perbedaan pendapat. Atu aja Ustaz, atu. Ya, tapi ini amanat ilmu ya Pak ya. Pendapat di antara ulama tentang jumlah makharijul huruf. Di sini penulis hanya membawakan 4 pendapat saja. Ya ini yang paling masyhur Bapak-Bapak. Pendapat yang pertama 29 makhraj. Nah, Bapak-bapak, berarti kalau 29 makhraj apa tuh? Setiap huruf itu ada makhrajnya. Itu ya, kesimpulannya. Makanya di sini penulis mengatakan para ulama yang berpendapat ini mengatakan bahwa setiap huruf memiliki makhraj yang bisa dibedakan dengan yang lainnya. Sebab jika tidak demikian, huruf-huruf tersebut akan bercampur satu dengan yang lainnya. Ya, ini pendapat yang pertama. Berapa jumlahnya? 29. Pendapat yang kedua, 17 makhraj. Ini adalah pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu taala. Kemudian diikuti oleh para muhaqqiqin, di antara lainnya adalah Al-Hafidh Ibnul Al-Jazari atau Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Makhraj-makhraj tersebut tercakup dalam 5 tempat yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halq, yaitu tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, yaitu lidah. Yang keempat asyafatan, kedua bibir. Yang kelima adalah al-khayshum, rongga hidung. Ya, keseluruhannya ada 17 makhraj. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga 16 makhraj. Pendapat ini dinyatakan oleh Sibawayh. Imam Sibawayh ini adalah imam ahlul lughah. Imam ya ulama ahli bahasa Arab. Makki, Ad-Dani dan Asy-Syatibi. Ya. Rahimahumullahu taala. Mereka menggugurkan makhraj al-jawf, kemudian memasukkan 3 hurufnya pada tempat-tempat yang lain seperti alif. Mereka menjadikan huruf ini sama dengan hamzah yang ada pada pangkal tenggorokan. Kemudian huruf ya maddiyah mereka masukkan kepada ya yang berharokat, yakni di pertengahan lidah. Kemudian yang waw mad waw dimasukkan ke dalam huruf waw yang berharokat pada makhraj asy-syafatan. Kemudian pendapat yang keempat 14 makhraj. Saya ulangi lagi nih Bapak-bapak. Yang pertama 29, yang kedua 17, yang ketiga 16, yang keempat 14. Al-Farra dan Qutrub. Nah, ini Qutrub ini juga selevel dengan Imam Sibawayh ya Bapak-bapak. Dan Al-Jarmi memegang pendapat ini. Mereka melakukan 2 hal. Pertama, dengan menggugurkan makhraj al-jawf. Yang kedua, dengan menjadikan 3 huruf dalam satu makhraj, yaitu lam, nun, dan ro. Makanya Bapak-bapak, kalau Bapak-bapak masih ingat, ketika saya membahas hukum-hukum yang terkait dengan nun, ro, dan lam, saya suka bilang, karena ada ulama yang berpendapat 3 huruf ini satu makhraj. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, begitu. Nah, dari pendapat yang ada, yang 4 ini, penulis merojihkan pendapat yang kedua, yaitu 17 makhraj. Ya. Walaupun secara Bapak-bapak secara pendalilan semuanya kuat. Kenapa kuat Ustadz?
Karena ini kan ilmu teori, ilmu praktek Bapak-Bapak. Ilmu praktek itu kalau dituang kepada ilmu teori, maka pasti akan banyak perbedaan, tapi tujuannya satu. Ya begitu. Maka tidak boleh kita ini saling mengklaim saya yang paling benar, kamu yang salah. Enggak boleh. Contoh, misalkan gini Bapak-Bapak, belajar ilmu silat. Ilmu silat pukul tangan kanan. Ada guru, dia itu penemu ilmu silat misalkan Bapak-Bapak. Dia punya murid 4 biji, ya kan? Dia punya murid 4 biji, 4 orang. Gurunya mukul, set. Nah, 4 orang ini sama-sama melihat gurunya tuh mukul. Lalu mereka tulis di dalam tulisan. Ya kan? Yang satu berpendapat begini, yang satu berpendapat begitu, yang ketiga berpendapat begini, yang keempat berpendapat begitu. Beda semuanya. Tapi ya di antara perbedaan tersebut tujuannya cuma satu, yaitu apa Bapak-Bapak? Mukul, dah gitu aja. Selama prakteknya benar, no problem, nggak masalah. Ya, jadi Bapak-Bapak, kita mengetahui perbedaan ini untuk khazanah keilmuan, bukan untuk saling membenarkan atau menyalahkan satu sama lain. Sampai sini jelas Bapak-Bapak? Saya ulang lagi, yang pertama tadi berapa makhrajnya? 29. Yang kedua? 17. Yang ketiga? 16. Yang keempat? 14. Penulis di sini merojihkan pendapat yang keberapa? Kedua, Ustaz. Kedua. Pak Edo. Agak di zoom lagi, Pak. Di zoom lagi. Dirojihkan pendapat yang kedua, yaitu 17 makhraj. Boleh nggak Ustaz? Ya boleh aja, sah-sah aja. Tidak masalah. Yang penting prakteknya benar. Jelas ya Bapak-Bapak ya? Taib. Perincian makharijul huruf. Nah, tadi dihafalkan tuh Bapak-Bapak ya. Pendapat-pendapat makharijul huruf. Biar nanti enggak apa namanya, kalau kata orang sekarang mah enggak saklek lah gitu ya. Perincian makharijul huruf, karena penulis merojihkan 17 makhraj, maka beliau menjelaskan 17 makhraj ini Bapak-Bapak. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak-Bapak baca buku tajwid yang lain, wah Ustaz, ternyata ada Ustaz atau ada kiai atau ada ulama yang bikin perincian makhraj itu 29 makhraj, ya kagak ngapa-ngapa. Gitu, ya. Oh, yang 16 makhraj Ustaz, ya tidak masalah. Yang 14 makhraj, ya tidak masalah. Seperti itu. Ya. Baik. Penulis di sini mengatakan menurut madhab yang terkuat jumlahnya ada 17 makhraj. Penjelasannya sebagai berikut. Secara garis besar, tempat-tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf itu menjadi dua bahasan. Yang pertama, ya, secara umum atau global makhrajnya ada 5. Dan secara khusus dan terperinci ada 17. Begitu. Nah Ustaz, kita ini kan orangnya gampang lupa Ustaz. Boleh nggak kita ngafalin yang 5 doang? Ya, tapi Bapak-Bapak kalau mau ngafalin 5 doang, hurufnya kudu dihafalin. Ya, hurufnya harus dihafalkan. Misalkan, makhraj yang pertama nih, al-jauf. Al-jauf itu kan rongga mulut dan tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Ada 3 Ustaz. Mad wawu, mad ya, mad alif. Nah bagus. Terus makhraj tenggorokan, hurufnya ada berapa? Ada 6 Ustaz. Hamzah, ha, ain, ha, wain, kha. Bagus. Nah, yang ketiga, yang di lisan, huruf apa aja? Oh, ada banyak Ustaz. Ada qaf, kaf, terus jim, shin, ya, bod, lam, nun, ro, ya, ta, da, to, sa, da, wo, sin, zai, sod. Oh bagus. Terus apa lagi? Oh makhraj ini Ustaz, syafatan.
dua bibir. Ada berapa hurufnya? Ada ba, mim, waw. Oh, bagus. Yang terakhir, ini Ustaz. Al-khayshum, rongga hidung. Hurufnya ada berapa? Ada dua, mim sama nun. Selesai. Itu kalau mau ngafalin yang 5 makhraj. Nah, kalau yang mau ngafalin yang 17 makhraj, maka dia lebih terperinci. Ya. Baik. Sekali lagi Bapak-Bapak, menghafalkan makharijul huruf ini adalah wasilah. Bukan tujuan, bukan. Tujuannya itu bacanya benar. Nah, gitu ya. Baik. Bapak-bapak rahimakumullah, di sini penulis sudah menjelaskan apa yang tadi saya jelaskan, ya. Cuma ada perinciannya. Yang pertama al-jauf itu satu makhraj, ya. Kenapa satu makhraj walaupun hurufnya ada 3? Karena Bapak-bapak rahimakumullah, huruf mad waw, mad ya, dan mad alif itu tidak memiliki sandaran. Semuanya nggak ada. Makanya satu makhraj. Ya. Kemudian makhraj al-halq, makhrajnya ada 3. Kenapa ada 3? Karena sandarannya ada 3. Apaan aja itu Ustaz? Pertama, pangkal tenggorokan. Yang kedua, tengah tenggorokan. Yang ketiga, tenggorokan bagian atas. Nah, begitu. Kemudian al-lisan, makhrajnya ada 10. Kenapa ada 10? Karena memang ada 10 tempat, 10 sandaran. Ya. Kemudian yang keempat, ya, asyafatan, bibir, ada 2 makhraj. Emang ada 2 tempat untuk mengucapkannya. Bibir ketemu bibir, bibir ketemu gigi. Ya. Yang kelima, ya Bapak-bapak rahimakumullah, al-khayshum, ya ini satu makhraj. Kenapa satu makhraj? Karena ini tempat keluarnya dengung atau gunnah. Coba Bapak-bapak, siapa yang masih ingat tadi huruf apa yang keluar dari al-khayshum? Ada 2. Siapa yang bisa jawab? Nun sama ba Ustaz. Nun sama ba, Masya Allah. Atu bener, atu salah. Mim sama ba. Bener. Nun sama mim. Kalau ba ntar bacanya gini Pak Ardi. Ma. Gak boleh. Ya, gak boleh. Harus ba begitu. Barakallahu fiik Pak Ardi. Nun sama mim, ya. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah, di sini ada gambar. Ya, ada gambar. Kalau al-jauf, al-halaq, al-khayshum, dan semuanya yang bagian atas, Bapak-bapak mah udah nggak asing. Udah hafal saya rasa mah. Nah, tinggal yang kedua aja nih. Nah, yang kedua aja nih Bapak-bapak nih ya. Kita akan bahas yang kedua. Gambar letak al-lisan, hanakul a'la, langit-langit atas, dan asnan, gigi. Perhatikan Bapak-bapak ya. Al-hanakul a'la itu langit-langit. Apa ya? Langit-langit itu apa bahasanya kita, Pak? Lak-lakan ya, gitu ya. Bukan. Nah, langit-langit atas. Langit-langit itu ada 2 jenis. Ada yang keras, ada yang lembut. Kemudian ada al-asnan. Asnan itu jamak dari sin nun, yaitu gigi. Ya. Kemudian ada al-lisan, yaitu lidah. Ketiga organ ini, Bapak-bapak rahimakumullah, sangat penting. Ya, sangat penting. Makanya Bapak-bapak rahimakumullah yang anaknya mau dijadikan aset penghafal Quran, mau nanti jadi ustazah yang belajar bahasa Arab, nih 3 organ ini dirawat baik-baik. Apa tadi? Lidah, rongga langit-langit, sama gigi. Kenapa? Ini faktor utama agar mereka meraih kefasihan. Ya, kefasihan. Penting sekali Bapak-bapak. Kalau yang gigi-giginya udah mulai grepes-grepes, nah, udah rajin-rajin Pak ke dokter. Giginya udah berantakan, ke dokter gigi pasang behel biar rapi. Kenapa? Karena kefasihan itu penting dan didukung dengan organ-organ yang ada di gambar ini. Ya, begitu. Mudah-mudahan
ada di antara keturunan kita yang meneruskan tongkat estafet dakwah. Amin ya rabbal alamin. Tongkat estafet penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wah, Ustaz, saya pasti ini susah. Kenapa? Anak saya kecil-kecil ini agak bandel. Wah, belum tentu bapak-bapak. Betapa banyak anak-anak ya. Kecilnya, bandelnya luar biasa. Ya Allah, Badung. Tapi gedenya jadi ustadz banyak. Gedenya jadi ustazah banyak, bapak-bapak. Tinggal bapak-bapak doanya yang kenceng tambah fulus. Biar apa? Biar pesantrenin, dibiayain, nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu kan butuh biaya. Tapi jangan lupa bapak-bapak, doa itu penting. Ya, Ustaz, saya pengen doa tuh cepet-cepet diijabah, Ustaz, biar saya ngelihat hasilnya. Salah bapak-bapak. Hasil mah belakangan. Bapak doa aja dulu, doa. Bangun malam atau setiap habis sholat doain anak-anak agar anak-anak bapak tuh soleh, bertakwa. Mudah-mudahan bisa jadi mubalik, jadi dai, jadi ustaz. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Atau jadi dokter juga, ustaz juga, kan ada tuh kan sekarang. Alhamdulillah bisa bapak-bapak. Ya, nggak ada yang tidak memungkinkan. Ya, bisa juga bapak-bapak sekarang yang apa kita kerjakan di kantor atau mungkin jabatan-jabatan yang kita dapatkan, amanah-amanah yang kita dapatkan sekarang itu adalah doa-doa dari orang tua kita. Baik. Kemudian bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk ke penjelasan makhraj huruf yang pertama. Ya, yang pertama ini adalah al-jauf. Menurut bahasa, al-jauf itu namanya al-khala, yakni tempat yang kosong, rongga. Jadi kalau kita mangap, ini maaf bapak-bapak ya, bahasa Betawinya keluar. Kalau kita buka mulut kita, itu tuh udah kayak lorong dari tenggorokan sampai mulut kita. Makanya disebut dengan al-khala, ya, kosong atau rongga. Adapun menurut istilah adalah ya mantiqatut tajwifi al-halqiyah wa tajwifi al-famawi, daerah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, makanya kalau disebut al-jauf itu apa? Ya ini, ya rongga mulut dan tenggorokan. Dari makhraj ini keluar 3 huruf. Yang pertama, alif maddiyah. Bagi bapak-bapak yang sudah ada bukunya, tulis alif maddiyah atau bahasa Indonesia aja dah, mad alif dah tuh. Ya. Yang kedua, waw sukun atau mad wawu. Nah. Yang ketiga, ya sukun atau mad ya. Nah, gitu ya. Bapak-bapak rahimakumullah. Baik. Sekarang bapak-bapak yang saya muliakan, kalau kita ingin membaca mad alif, maka mulut kita harus dibuka. Fathun wasatun, membuka pertengahan. Contohnya, harus dibuka. Jangan kurang. Contoh, ini salah. Atau berlebihan. Ini juga salah. Sebagian di Indonesia ada orang-orang yang mengajarkan kalau buka mulut itu harus total. Ya, ada yang bilang 3 jari masukin. Bapak-bapak tuh. 3 jari dimasukin. Gimana tuh baca huruf A, 3 jari dimasukin. Ini namanya takalluf, nggak boleh, berlebihan. Jadi takarannya itu kelingking aja Pak, kelingking digigit, seperti itu. Ini mad alif, ya. Kemudian mad waw, ini wajib monyong. Monyongnya itu mencucu gini. Sebagaimana yang digambar nih Pak. Sebagaimana yang digambar ini adalah bibir yang dimonyongkan.
Kalau kita nggak buat seperti itu, maka bunyinya bisa seperti ini. Ya, atau terlalu lebar. Oh, ini juga salah. Ya, harus kita buat sebagaimana yang digambar ini. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak rahimakumullah, bagaimana cara melafalkan mad ya atau mad ya atau ya madiyah, yaitu dengan kita senyum sedikit aja, Pak. Senyum sedikit. Gini, ya. Lalu kita ucapkan i. Pastikan gigi bawah ini tampak. Iya, iya, iya. Dan makhrajnya, patokannya ada di makhraj huruf iya. Seperti itu. Sampai sini Bapak-bapak ada pertanyaan mengenai makhraj al-jawf? Maaf. Iya, al-jawf benar. Penjelasannya kecepatan nggak Bapak-bapak? Ustadz, beberapa kesempatan ya saat tilawah gitu ya. Kadang kan Ustadz sering mengomentari mulutnya kurang dibuka, Pak. Mulutnya kurang dibuka atau itu saat mengucapkan apa namanya wow, misalnya kayak gitu ya. Itu padahal Ustadz saya nggak open kamera, saya nggak ini gitu kan ya. Apa memang itu bakal apa ya namanya, bakal ternotis gitu ya bahwa Iya. ini tuh nggak bener apa nih, buka mulutnya terlalu apa namanya kayak mingkem kayak kayak gimana ya, kayak gitu kan Iya. ya. Harusnya dibuka gitu. Itu gimana Ustadz? Baik. Nah, inilah Bapak-bapak rahimakumullah. Mungkin inilah di antara faedahnya kita itu belajar kepada guru secara langsung yang bersanad. Ya, ini saya mendapatkan Bapak-bapak rahimakumullah dari perjalanan belajar yang panjang. Bukan pendek, enggak Pak. Panjang, bertahun-tahun. Ya ketemu sama guru ini, terus sudah selesai pindah lagi sama guru ini, guru itu, baik yang offline maupun yang online, begitu. Dan saya itu punya kebiasaan, saya itu ingat suara guru saya. Ini ada kelebihan lah Bapak-bapak ya. Oh, kalau misalkan nih ada ceramah gitu, ada Syekh Abdul Karim gitu ya, tapi Syekh Abdul Karimnya nggak ada mukanya, suaranya doang. Oh, saya tahu nih Syekh Abdul Karim, kayak begitu. Misalkan contoh, atau misalkan tilawah masyaikh itu kan banyak tuh bapak-bapak yang murotal ya. Ini saya tahu ini iramanya apa, suaranya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan seperti itu. Nah, ini berbekas akhirnya ketika membaca, ketika penyempurnaan harokat, itmamul harokat itu terbawa. Walaupun bapak-bapak nggak ada di depan saya, walaupun nggak open kamera, sama ibu-ibu juga sama. Kok Ustadz bisa tahu sih? Bisa seperti itu? Kayak gitu. Dan kejadian ini, bapak-bapak yang saya muliakan, itu bukan saya saja. Teman-teman saya yang lebih berilmu itu lebih banyak. Ya, yang lebih hafalannya riwayatnya lebih banyak, sanadnya lebih tinggi, banyak. Dan mereka punya kelebihan yang sama. Seperti itu. Ya, seperti itu Bapak-bapak rahimakumullah. Makanya pentingnya kita tuh menghafal suara guru kita. Karakter Bapak kan ngaji masih udah lama banget. Oh, Ustadz itu kalau baca A bunyinya kayak gini. Kalau baca I bunyinya kayak gitu. Baca U kayak gitu. Tinggal dimirip-miripin aja. Ya, tinggal pas-pasin aja kayak gitu. Ya, Pak Dimas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak-bapak? Ini tadi penjelasannya kecepatan nggak Bapak-bapak? Maaf. Cukup. Enggak Ustadz. Cukup Ustadz. Ritmenya cukup ya Bapak-bapak ya. Baik. Cukup, Ini Ustaz. ya. Insya Allah Bapak-bapak rahimakumullah ya. Setelah beberapa pertemuan lagi kita akan ada praktek di halaman 113 ya.
Nah, jadi bapak-bapak bersabar ya. Ya, kita selesaikan pelan-pelan kitab ini. Perjalanan kita pasti panjang. Semoga Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan. Terakhir, bapak-bapak yang saya muliakan, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga bapak-bapak sekalian, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, beberapa hari lagi, 29 hari lagi kita masuk Ramadan insya Allah. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, ya bapak-bapak mulai biasakan dengan Al-Quran. Yang sudah biasa dengan Al-Quran, tingkatkan lagi. Mungkin bapak-bapak mohon maaf, yang sehari 1 jam baca Quran, tambah setengah jam lagi. Atau mungkin tambah 1 jam lagi. Agar apa? Agar kita ini latihan menuju Ramadan. Jangan sampai kita melewati Ramadan tanpa mengkhatamkan Quran. Jangan sampai. Kenapa? Ustaz memang khatam doang cukup. Cukup Pak, khatam aja. Gak apa-apa. Itu kebiasaan orang soleh. Kebiasaan orang-orang soleh itu mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan. Ya kita itu mendapatkan keberkahan. Kenapa? Di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Kalau kita nggak bisa bagi-bagi makanan, kita nggak bisa bagi-bagi kebahagiaan karena ada keterbatasan, minimal kita itu memberikan apa namanya ya, apa kalau istilah sekarang itu reward lah buat diri kita sendiri ya, itu untuk mendapatkan keberkahan itu secara pribadi, yaitu dengan apa? Semakin dekat dengan Quran di bulan Ramadan dan menghatamkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja bapak-bapak rahimakumullah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.